Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allahu Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh, segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Allahu Rabbul Alamin memberikan nikmat sehat. Allahu Rabbul Alamin memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, kemudian kita gunakan dalam ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Maka itu adalah hal yang sangat penting dan hal yang sangat bermanfaat bagi kita baik di dunia dan di akhirat. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, semoga selawat beriring salammu dan tambahan berkah senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah kita bisa duduk, kita bisa mempelajari apa yang diajarkan oleh Allahu Rabbul Alamin dan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki hakikat ubudiyah kita kepada Allahu Jalla Jalaluh. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita akan membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Shalhub, yaitu Kitabul Adab, kumpulan adab Islami atau al-adab al-yaumiyah, yaitu adab etika seorang atau kaum muslimin yang dia harus miliki atau dia harus amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka sebelum masuk ke dalam kitab beliau di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, belajar adab secara umum, semua adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang daruriyah, yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Karena sejatinya ternyata adab itu bukan hanya sekedar kita nih hubungan kita dengan orang lain saja, tidak. Tetapi adab itu ternyata ada adab kepada Allah Rabbul Alamin, ada adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula adab kepada ilmu, bahkan ada pula adab kepada binatang jemaah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan belajar adab ini adalah jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala salah satu amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Pernah suatu ketika nih ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ditanya tentang apa sih amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Faqala, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallahi jalla jalaluhu wa husnul khuluq. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Engkau menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ikhlas karena Allahu Rabbul Alamin, kemudian engkau pula meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, tabtagi wajh Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allahu Rabbul Alamin.
kemudian dikerjakan jelas sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan setelahnya adalah husnul khuluq. Engkau memiliki perangai yang baik, engkau memiliki adab yang baik, engkau memiliki akhlak kepada manusia dan yang lainnya. Bahkan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, seseorang itu tidak akan sempurna keimanannya kalau dia bahkan tidak mengerjakan adab sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adab itu adalah sebagian keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan lihat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, ketika kita berjumpa menghadap Allah, engkau harus beradab, engkau harus menjaga auratmu, tidak boleh kelihatan ketika mengerjakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan juga ketika kita berjumpa dengan binatang misalnya, dengan makhluk hidup, bahkan ada nih sebuah cerita bagaimana ada seorang laki-laki yang dia penuh dengan dosanya, atau bahkan dalam hadis yang lain seorang perempuan yang melakukan zina, yang dia memiliki dosa yang sangat besar, kemudian dia merasa kehausan jemaah, kemudian dia turun ke dalam sumur. Kemudian ketika dia naik ke atas sumur tersebut, keluar dia melihat ada anjing yalhas yakulu saro, menjulurkan lidahnya karena dia sangat kehausan. Apa kata perempuan tersebut atau kepada ahli maksiat tersebut? Dia mengatakan, anjing ini merasa kehausan sebagaimana aku kehausan. Akhirnya dia turun, kemudian dia bantu tuh ambilkan air. Dan ini adabnya kepada makhluk jemaah, bahkan kepada seekor anjing yang seandainya kalau kita pelihara habis pahala kita jemaah, itu dikasih minum. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasakarat, kemudian Allah Jalla Jalaluhu berterima kasih kepadanya. Kemudian Allah Rabbul Alamin memasukkan dia ke dalam surga. Dan ini adalah hubungan adab kita, hubungan kita dengan makhluk jemaah. Bukan hanya dengan sama manusia, tetapi kepada makhluk hidup pun dari binatang, bahkan ilmu pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara kesempurnaan yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang harus kita kuat dan tidak boleh kita mati kecuali dalam keadaan Islam tersebut. Coba yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, memiliki adab yang baik atau belajar adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang terpuji, sesuatu yang akan membuat orang itu mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu, bahkan akan membuat orang itu mulia di depan manusia, bahkan juga dia akan mulia di depan binatang, bahkan juga akan berselawat semua makhluk yang ada di atas bumi atau bahkan yang di atas langit, bahkan pula di dalam bumi yang dia sembunyi di lautan dan yang lainnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya seorang itu senantiasa mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Maka di sini beliau mengatakan, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yang pertama adalah bab atau adab-madab membaca Al-Quran dan yang berkaitan dengannya. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan senantiasa memelihara Al-Quran. Dan ini adalah mukjizat kita jemaah, mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan di antara keutuhan mukjizat ini adalah orang tidak akan pernah bisa merubah dan tidak bisa mengotak-atik Al-Quran tersebut, karena Allah Rabbul Alamin yang akan menjaga Al-Quran tersebut jemaah. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam firman-Nya yang berikutnya, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jikalau kalian memperhatikan Al-Quran, kata Allah Rabbul Alamin, kemudian kalau kiranya Al-Quran ini bukan dari Allah Jalla Jalaluhu, maka sungguh kalian akan mendapatkan pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Maka lihat kitab-kitab yang lainnya jemaah, karena bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menurunkan atau bukan Allah yang menjaga hal tersebut.
kemudian dimasukin banyak dari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang seharusnya tidak dimasukkan di dalam sana, maka sungguh kita telah mendapati banyak perbedaan, banyak pertentangan dan yang lainnya. Kemudian Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aghfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara keutamaan orang yang membaca Al-Quran kemudian berkumpul dia mempelajari Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Itu orang-orang yang dia berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah atau rumah-rumah Allah, kemudian di sana mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari kitabullah, membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, kemudian dia mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali akan turun kepada mereka itu adalah ketenangan, jemaah. Maka kita bedakan, jemaah, ketika kita duduk di majlis taklim, duduk membaca Al-Quran itu jelas lebih beda ketika antum pulang di rumah, antum ketemu dengan anak antum, ketemu dengan istri antum. Kadang ketika di rumah itu Masya Allah, anak ini susah diatur, lari sana lari sini, pusing kepala kita, jemaah. Apalagi kalau antum dapati seorang istri yang maunya ini, maunya itu, antum belum gajian, lagi masa pertengahan nih, udah duit-duit yang gajian kemarin sudah mulai menipis habis, pusing antum, jemaah. Tapi untuk membuat tenang itu adalah kembali berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd, yakni ayat yang ke-28, apa kata Allah Rabbul Alamin? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Maka sungguhnya dengan mengingat Allah akan membuat hati kita juga akan menjadi tenang. Ya, begitu juga ibu-ibu ketika ada masalah dengan suami, duduk pelajari Al-Quran, mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wallahi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan diturunkan kepadanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah Jalla Jalaluhu akan meliputi dia dengan rahmatnya, akan memberikan keberkahan kepada orang tersebut. Kemudian wa haffathumul malaika, dan malaikat pun akan turun mengelilingi kita, jemaah. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyebut kita di langit yang ketujuh di atas sana, jemaah. Maka ini di antara keutamaan kita duduk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran, menuntut ilmu Allah Rabbul Alamin. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita kabar gembira, ternyata orang-orang yang paling baik, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, orang-orang yang paling mulia yang berada di muka bumi ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran ke orang lainnya. Kemudian disebutkan oleh para ulama, orang yang mempelajari ilmu Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, yang dia fahami itu apa isi dari Al-Quran, kemudian dia ajarkan kepada saudaranya. Dia ajarkan bagaimana menghafal Al-Quran, dia ajarkan bagaimana dia membaca Al-Quran, dia mengajarkan apa yang isi atau yang terkandung dalam Al-Quran tersebut, maka dia adalah orang yang paling baik. Bahkan dalam hadis yang lain apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Bahkan sungguhnya Allah Jalla Jalaluhu berselawat kepada muallimin nasil khair. Bahkan disebutkan pula orang yang mendengarkan bacaan tersebut, orang yang duduk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkannya, Allah senantiasa akan memberikan dia keberkahan.
dan malaikat akan senantiasa mendoakan dia kebaikan. Bahkan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta lihitanu fi jawfil ma, bahkan sampai ikan yang ada di bawah lautan tersebut atau bahkan semut yang ada di dalam lubangnya itu berselawat dan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang belajar ilmu Allahu Rabbul Alamin untuk mendekatkan dirinya kepada Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia fasih membaca Al-Quran, yang dia ketika membaca Al-Quran lancar dia, maka dia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Bahkan disebutkan dia memiliki atau dia mendapatkan satu kebaikan ketika dia baca Al-Quran, kemudian dia lancar baca Al-Quran tersebut. Tetapi yang sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun ada orang yang dia terbata-bata membaca Al-Quran, tetapi dia berusaha tidak berputus asa. Mungkin bacaannya buruk, mungkin bacaannya salah, tapi dia terus memperbaiki bacaan makhrajnya dan seterusnya, maka dia mendapatkan 2 pahala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia mengerjakan ibadah kepada Allah, dia ikhlaskan baca Al-Quran, dia ingin mempelajari Al-Quran tersebut, kemudian dia berusaha, dia tidak putus asa dengan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Bahkan dia akan mendapatkan 2 pahala daripada orang yang lancar baca Al-Qurannya tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ketika kita berhadapan dengan Al-Quran dan kita tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah dari Allahu Jalla Jalaluh, kemudian dituliskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lembaran, kemudian diajarkan kepada kita. Ternyata ketika membacanya pun kita harus memiliki adab, jemaah. Kita harus memiliki adab dan tidak boleh kita bermain-main dalam membaca Al-Quran, apalagi dalam berhadapan dengan Al-Quran tersebut. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan oleh Allahu Jalla Jalaluh adalah istihza. Maka jangan kalian istihza dengan syariat Allah, dengan Nabi Allah, dengan Al-Quran dan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allahu Jalla Jalaluh mengatakan, faqad kafartum ba'da imanikum, engkau telah kufur setelah kalian beriman. Maka kita butuh mempelajari bagaimana adab membaca Al-Quran, bagaimana adab dengan Al-Quran tersebut. Maka di sini beliau menyebutkan yang pertama adalah di antara adab-adab membaca Al-Quran, jelas yang pertama niatnya harus ikhlas ketika mempelajari Al-Quran dan membacanya, bukan ingin sum'ah, bukan ingin riya, karena sejatinya amalan yang dia akan diterima oleh Allahu Jalla Jalaluh adalah dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan orang akan diterima amalan ibadahnya, dan disebutkan oleh para ulama ibadah tersebut tidak akan diterima kecuali dia dengan 2 hal. Dia ikhlas karena Allahu Rabbul Alamin, kemudian dia sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh, ketika seseorang ini ikhlas mempelajari kalamullah, mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allahu Jalla Jalaluh akan bantu dia jemaah. Antum kalau baca Al-Quran itu sekadar main-main gak ikhlas jemaah, sum'ah kemudian riya, maka enggak lama antum akan tinggalkan Al-Quran tersebut. Karena kenapa? Karena keikhlasan itu sejatinya akan membuat Allah menolong kita jemaah. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ke-7. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang ketika dia mengeluarkan hartanya karena Allah, kemudian dia bertakwa karena Allah, dan dia tahu ketakwaannya, apa yang dia lakukan dari semua ibadah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan berikan dia kemudahan dari amalan tersebut. Maka bisa jadi yang terkadang membuat kita ini senantiasa istiqomah dalam melakukan amalan tersebut karena kita ikhlas jemaah. Contohlah misalnya ketika antum sering baca Al-Quran di bulan Ramadan, Masya Allah, tiap hari tidak pernah terlewatkan dari baca Al-Quran 1 muka, 1 lembar.
tapi keluar dari Ramadan selesai, sudah tidak pernah antum pegang. Bisa jadi antum ternyata membaca Al-Quran tersebut di bulan Ramadan hanya mengejar supaya khatam, hanya sekedar menginginkan disanjung sama orang lain. Berapa kali antum khatam? 5 kali ana khatam, selesai ana baca semuanya. Dan bahkan ketika antum duduk di masjid malam harinya, ketika ada orang sholat malam, antum sudah selesai sholat malamnya, antum duduk membaca, mengeraskan suara antum, dan antum ria. Kita sum'ah, kadang-kadang itu terbesit dalam hati kita, jemaah. Walaupun di bulan Ramadan itu tuh setan itu dibelenggu oleh Allah, tapi terkadang terbesit dalam hati kita, Masya Allah, yang bacaan kita luar biasa, dengan mendayu-dayu suaranya. Kadang terbesit, ayo sanjung ana, suara ana bagus, mahrot ana bagus. Antum lihat ada teman antum yang bacanya kacau balau, kacau balau bacaan. Kita remehkan orang tersebut, jemaah. Ternyata selama ini di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran itu bukan karena Allah. Kita membaca Al-Quran itu ingin cari supaya cepat khatam misalnya, atau disanjung oleh orang lain. Maka keluar dari bulan Ramadan, bacaan Al-Quran itu tidak kuat, jemaah. Apa yang terjadi? Tidak pernah kita baca walaupun satu baris. Tidak pernah kita baca walaupun dia mungkin sedikit saja dari hal tersebut. Bahkan zikir-zikir yang dulu kita baca pagi dan petang di bulan Ramadan sudah tidak pernah kita baca lagi sampai sekarang ini, jemaah. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluh tidak bantuin kita. Terus bagaimana supaya Allah Rabbul Alamin membantuin kita? Maka kita ikhlaskan niat kita dalam mempelajari Al-Quran, dalam membacanya, kemudian dalam hal-hal yang lainnya, dalam ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka beliau menyebutkan di sini membaca Al-Quran adalah ibadah yang dengannya bertujuan untuk bertemu dengan wajah Allah. Maka setiap amal ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tanpa didasari 2 syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mardudun, maka amalan tersebut adalah tertolak. Amalan tersebut adalah tertolak, jemaah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka beliau mengatakan yang pertama kali diperintahkan kepada seorang qari, orang yang membaca Al-Quran, adalah harus mengikhlaskan dalam bacaannya. Dan ini pula yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menyebutkan ada 3 orang yang paling pertama akan menjadi bahan bakar api neraka. Siapa di antara mereka? Al-Qari, orang yang membaca Al-Quran, jemaah. Yang dia dengan membaca Al-Quran supaya disanjung oleh orang lain, supaya dia dikatakan ahli Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang rajin bersodakoh dia, supaya dia dikatakan ahli sodakoh. Yang ketiga orang yang mempelajari ilmu, supaya dia disanjung adalah ahli ibadah, ahli ilmu. Ternyata dia melakukan hal tersebut hanya untuk mendebat orang-orang yang bodoh di antara mereka, dan supaya dia itu yatafakhari, sombong, yang dia angkuh, yang dia ujub. Maka dia adalah orang yang paling pertama akan disungkurkan, bahkan diseret, ditaruh mukanya paling bawah, jemaah. Kemudian ditarik dia, diletakkan di jalan misalnya, jemaah, hancur muka, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena dia ternyata membaca Al-Quran bukan karena Allah Rabbul Alamin, dan hanya menginginkan perjumpaan dengan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala dari bacaan tersebut, serta tidak menginginkan sesuatu selainnya. Kemudian beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini adalah kebenaran, karena dia di antara para qari ada yang membaca Al-Quran dengan tujuan agar diperhatikan manusia, tertuju kepadanya. Ada juga agar mereka mendatangi majelisnya, menyanjung dan menghormatinya. Maka kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh supaya kita diberikan keselamatan dan afiat, dan cukuplah sebagai peringatan bagi qari tersebut agar dia mengetahui siksaan bagi seorang yang mempelajari Al-Quran dengan maksud agar dia dikatakan sebagai seorang qari, yaitu Al-Quran. Bahwa disebutkan oleh Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab As-Sahih-Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku telah mendengar, atau beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali putusannya dijatuhkan pada hari kiamat seseorang yang mati syahid,
Lalu dia pun didatangkan, kemudian disebutkan berbagai nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Allahu Jalla Jalaluhu berkata kepadanya, apa yang telah engkau lakukan atau engkau kerjakan atas segala nikmat tersebut? Maka seorang yang dia mati syahid tersebut atau mati dalam perangan tersebut, dia mengatakan, aku telah melakukan atau mengerjakan hal tersebut hanya untukmu ya Allah, ya Allah. Aku mengerjakannya karena berperang di jalanmu ya Allah, kemudian aku mati syahid. Maka Allah Rabbul Alamin mengatakan, engkau telah berdusta. Akan tetapi engkau berperang agar dikatakan sebagai seorang yang gagah berani, dan hal itu telah dikatakan kepadamu. Dan ingat jemaah, semua yang kita niatkan itu pasti kita dapatkan jemaah. Semua yang antum niatkan itu pasti antum dapatkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala amalan itu tergantung dari niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang yang meniatkan sesuatu dia akan dapat. Antum ngaji supaya disanjung sama janda, misalnya antum dapat sanjungan dari janda tersebut. Antum ngaji supaya ada orang yang suka sama antum, antum dapat ngaji tersebut. Antum jadi imam, suara antum bagus, bukan karena Allah, supaya orang itu senang kepada antum, dipuji, antum dapat pujian tersebut. Hati-hati jemaah. Ketika kita niat kita tujukan kepada selain Allah, antum dapat. Cuman antum nggak dapat Allahu Rabbul Alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, fahijratuhu ilallahi wa rasul." Kalau dia mengerjakan amalan tersebut karena Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi ternyata dia belajar Al-Quran supaya dia dapat dunia, dia dapat dunia. Betapa banyak kita jadi qori, diundang oleh orang, dapat kita dunia jemaah, dapat. Itu adalah keutamaan bagi orang yang ikhlas, tapi bencana bagi orang-orang yang tidak ikhlas cuma. Kemudian antum berharap supaya orang-orang suka sama antum. Ada perempuan supaya cinta kepada kita. Dan banyak kita lihat jemaah qori-qori itu, apalagi kalau lagi masih muda jemaah, masya Allah. Kemudian kalau antum lihat ada pokoknya qori di YouTube itu jemaah, ketika nikah apa para perempuan itu buat status, lagi apa namanya jemaah, dunia apa katanya, patah hati nasional disebut seperti itu. Karena memang terkadang seperti itu. Suara-suara kita yang indah ketika melantunkan Al-Quran ini butuh cobaan dia. Butuh cobaan, atau memang ada cobaannya jemaah. Sehingga orang yang membaca Al-Quran harus ikhlas karena Allah Rabbul Alamin. Kalau dia tidak ikhlas, maka sungguh Allah Jalla Jalaluhu akan mencampakkan dia. Kemudian dia pun diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diseret di atas wajahnya, lalu dicampakkan ke dalam api neraka jemaah. Diseret dia, dibiarin mukanya tuh paling bawah jemaah, kena dengan aspal, hancur mukanya. Enggak sampai di sana jemaah, dia dibuang ke neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dia mempelajari ilmu, ya kayak kita ini jemaah, kita juga kena jemaah. Dia mempelajari ilmu, lalu dia mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Kemudian dia dihadapkan, lalu disebutkan berbagai nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan dia pun mengakui hal tersebut. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu pun mengatakan kepada dia, apa yang telah engkau kerjakan atas segala nikmat tersebut ya fulan? Maka dia mengatakan, aku mempelajari ilmu, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah Rabbul Alamin mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau mempelajari Al-Quran supaya dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Hati-hati kita jemaah. Yang mengajarkan Al-Quran kena, yang mengajarkan ilmu kena, yang mempelajari ilmu juga kena dia jemaah. Kalau niat kita itu bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita harus terus berdoa kepada Allah jemaah. Saling mendoakan supaya kita ketika mempelajari ilmu Allah Jalla Jalaluhu dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikhlas jemaah. Doakan ya Allah, mudah-mudahan saudaraku ini terus ikhlas ya Allah. Kemudian kita doakan diri kita juga. Allahumma inni as'alukal ikhlas ya Allah. Ya Allah, doa ya Allah, berikanlah aku keikhlasan dari semua amalan yang aku kerjakan. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Engkau mempelajari ilmu tersebut supaya engkau dikatakan alim. Engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan seorang qari.
dan hal itu telah engkau dapatkan, hal itu sudah dikatakan kepada engkau. Kemudian dia pun diperintahkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu, diseret di atas wajahnya, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Jemaah, ini yang kita sebutkan, di antara 3 orang yang dicampakkan atau yang menjadi bahan bakar yang pertama di api neraka adalah orang yang dia belajar ilmu, belajar Al-Quran, tetapi dia gunakan untuk mencari sanjungan orang lain, bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua di antara adab membaca Al-Quran, maka hendaknya seorang itu mengamalkan kandungan Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, jemaah, dibaca Arabnya, tapi kita diperintahkan untuk baca artinya. Baca artinya, jemaah. Betapa banyak di antara kita Al-Fatihah yang kita baca 17 kali setiap hari. Siapa yang sudah tahu dan sudah memahami, hafal dari Al-Fatihah tersebut, jemaah? Ada orang yang sampai 60 tahun dia belum tahu arti Al-Fatihah itu apa, jemaah. Ya, Al-Fatihah pembukaan, ya pembukaan, tapi semuanya yang dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jemaah. Kadang kita enggak hafal, jemaah. Terakhir kali antum hafalnya itu kelas berapa, jemaah? Anak hafalnya itu, jemaah, pas mondok, jemaah. Baru Anda tahu, jemaah, ternyata kita ini udah lalai. Waktu SMA kita gak pernah mempelajarinya, padahal udah wajib kita membaca Al-Fatihah ketika sholat. Tapi kita ini belum tahu artinya dari satu persatu. Ya Allah, apalagi sekarang ada kita yang belum tahu Qul a'udzu birabbin nas itu artinya apa, Qul a'udzu birabbil falaq itu artinya apa, An-Naba itu apa, antum baca, antum panjang. Maka ini yang terkadang membuat orang yang dia pintar baca Al-Quran, tapi dia masih mencaci maki orang, menghina orang, meremehkan orang lain. Karena kenapa? Dia tidak mengamalkan kandungan dari Al-Quran tersebut, jemaah. Maka Al-Quran itu bukan hanya sekedar antum beli, antum pajang di rumah. Kadang-kadang kita kan sering pajang Al-Quran di rumah, jemaah. Jarang kita baca. Beri Al-Quran besar-besar. Untuk apa? Pajangan. Gak pernah antum buka, jemaah. Dan kebanyakan memang Al-Quran kita di rumah itu jarang dibuka. Jarang dibuka. Karena antum sibuk dengan HP, jemaah. Sibuk dengan HP, baru baca satu baris ada WA, buka. Lupa Al-Quran tersebut. Apalagi mau baca artinya. Apalagi mau mendalami artinya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluhu, belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran bukan hanya membaca lafaz Arabnya saja, maka kita juga dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membaca artinya supaya kita tahu dan bisa mengamalkan kandungan dari Al-Quran tersebut. Maka di sini beliau mengatakan, yakni menghalalkan segala sesuatu yang dihalalkan di dalam Al-Quran, kemudian mengharamkan segala sesuatu yang diharamkannya, berhenti pada setiap apa yang dilarangnya, mengerjakan setiap perintahnya, dan mengamalkan setiap ayat-ayat yang muhkam, dan beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih, serta menegakkan setiap hukum-hukum dan huruf-hurufnya. Terdapat larangan yang sangat keras bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Kita sudah diberikan Al-Quran, jemaah, tapi kita lupa dengan hal tersebut. Kita adalah orang-orang yang menyimpang. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka sudah tahu Al-Quran, dia tahu bahwasanya jilbab itu hukumnya wajib, jemaah. Dia wajib, tapi dia mengatakan hati saya belum berjilbab. Oh, saya ini belum bisa menegakkan syariat Allah Jalla Jalaluhu, padahal dia bisa, jemaah. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Dia tambah dijauhkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dia lupa dengan zat yang memberikan dia kesehatan hari ini. Dia lupa dengan Rabb yang memberikan anak-anaknya sehat. Dia lupa dengan sang pencipta yang menjadikan dia pemimpin dalam rumah tangga dan memiliki keluarga yang bahagia, jemaah. Jangan sampai kita lupa dengan hal tersebut. Maka baca Al-Quran, kemudian amalkan. Kemudian di sini beliau mengatakan terdapat larangan-larangan yang keras bagi setiap atau seorang yang Allah berikan Al-Quran tetapi dia tidak mengamalkannya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dalam potongan hadis tentang mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sebuah hadis yang panjang, maka disebutkan keduanya mengatakan, sukun, pergilah. Maka kami pun beranjak pergi. Kami pun menjumpai seorang yang berbaring terlentang di atas tengkuknya, dan seorang yang berdiri di atas kepalanya dengan sebuah pemukul atau sebuah batu besar. Lalu ia memecahkan kepala orang yang berbaring tersebut. Itu diambilkan batu kemudian dipecahin kepalanya.
Ini di antara hadis dari Nabi SAW. Dan setelah ia memukul batu itu kepalanya, batu tersebut terguling. Kemudian ia mengambil batu tersebut, dan tidaklah ia kembali kepada orang ini melainkan kepalanya telah sembuh dan kembali seperti sedia kala. Lalu ia pun kembali menimpakan batu tersebut kepada kepalanya. Aku berkata, siapa ini ya Rasulullah? Atau aku berkata, Nabi SAW bermimpi. Keduanya mengatakan pergilah. Kemudian hal itu dijelaskan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dan orang yang engkau lihat kepalanya ditimpa dengan batu besar adalah seorang yang telah ajarkan kepadanya Al-Quran, namun di malam hari dia tidur tidak membacanya, serta dia tidak mengamalkan Al-Quran pada siang hari. Siksaan seperti itu akan ditimpakan kepadanya sampai hari kiamat. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Jemaah, antum udah tahu hukum-hukumnya dalam Al-Quran. Antum belajar. Nipu orang itu haram, jemaah. Tapi antum nipu orang, jemaah. Kemudian riba itu haram, jemaah. Allah Jalla Jalaluhu jelaskan dalam Al-Quran. Antum hafal ayatnya, antum hafal penjelasannya, antum kerjakan riba tersebut. Ini kelak pada hari kiamat, sebelum kita dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ini mungkin di antara siksa kubur jemaah yang akan disiksakan, atau bahkan mungkin di hari kiamat sebelum dia masuk ke surga Allah Jalla Jalaluhu, dia disiksa, disuruh tidur, dia ambil batu kemudian dipukul kepalanya dengan batu tersebut sampai pecah jemaah. Siapa mereka? Orang-orang yang kepala batu. Ketika dia sudah paham dengan Al-Quran, nggak mau diamalkan jemaah. Dia bersikeras mengatakan bahwasanya, oh tidak diajarkan oleh kakek-kakek saya, oh tidak ada dan bertentangan dengan adat-adat saya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, jangan sampai gara-gara tidak sesuai dengan kehidupan dunia kita kemudian kita menentang syariat Allah, kita menentang Al-Quran, tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam lingkungan kita, kemudian kita tinggalkan Al-Quran. Allah Rabbul Alamin akan minta pertanggungjawaban tersebut jemaah, dan Allah akan hinakan kita jemaah. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ketiga di antara adab membaca Al-Quran, maka yang ketiga adalah anjuran untuk selalu mengingat Al-Quran dan selalu menjaganya. Mengingat-ingat Al-Quran adalah dengan membiasakan diri membaca Al-Quran dan selalu berupaya mengingatnya. Adapun menjaganya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjaganya dengan tetap konsisten mempelajari dan membacanya. Walaupun sedikit, nggak jadi masalah cuma. Antum selesai dari bulan Ramadan nih, hatam Al-Quran berkali-kali, keluar dari bulan Ramadan jangan ditinggalkan, jangan dilalaikan jemaah, jangan dilalaikan, karena ternyata amalan yang terbaik di sisi Allah Jalla Jalaluhu itu sedikit tapi terus menerus. Nggak perlu banyak-banyakan jemaah, karena mungkin nanti kalau banyak-banyakan ria juga kita jemaah. Datang ke masjid, baca Al-Quran, bawa Al-Quran, kemana-mana megang Al-Quran. Ya mungkin awalnya ikhlas karena Allah, tapi lama-lama dan amalan yang terbaik itu jemaah sedikit, kemudian terus menerus, kemudian yang antum sembunyikan antara antum dengan Allah Rabbul Alamin. Gak ada orang yang tahu supaya apa yang kita lakukan dari amalan soleh tersebut, dan itu yang terbaik. Dan ternyata yang banyak memasukkan orang-orang dari kalangan para sahabat itu adalah amalan yang gak ada orang tahu dengan amalan tersebut. Gak perlu orang tahu antum membaca hari ini satu muka Al-Quran atau 2 baris, gak perlu ada yang tahu. Jadikan dia adalah amalan tersembunyi. Cuma pada suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti dari lorong ini akan keluar seorang laki-laki penghuni surga. Keluar ada seorang laki-laki baru selesai wudhu, bawa sandalnya, baru selesai wudhu dia. Kemudian keesokan harinya disebutkan lagi akan keluar seorang laki-laki dari penghuni surga dari lorong ini. Yang keluar orang kemari. Keesokan harinya Nabi SAW mengatakan ketiga kalinya akan keluar dari lorong ini seorang laki-laki penghuni surga dia. Yang keluar laki-laki kemari. Akhirnya Ibnu Umar ini pun penasaran, amalan apa sih yang diamalkan? Dia masih hidup di dunia, kakinya masih menginjakkan di atas tanah nih, dia sudah dijamin masuk surga. Akhirnya Ibnu Umar cari alasan supaya bisa nginep di rumah sahabat tersebut. Ibnu Umar mengatakan gak ada amalan yang istimewa. Tengah malam dia gak bangun baca Al-Quran, dia gak sholat tahajud, sepenglihatannya Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar gak tahu, mungkin dia memiliki amalan-amalan yang dia lihat saja. Gak ada, kayak biasa-biasa aja. Sampai kata Ibnu Umar tuh, aku meremehkan dia.
Akhirnya ketika pamitan, kemudian disampaikan, kemarin Nabi SAW menyebutkan 3 kali, dan itu adalah penghuni surga, dan yang keluar adalah engkau. Kata Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Umar. Akhirnya ketika dia pergi, dipanggillah Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar, ta'al. Wahai Ibnu Umar, kemari Ibnu Umar. Karena engkau telah menyampaikan aku adalah penghuni surga, kata sahabat tersebut. Aku akan kabarkan sebuah amalan yang aku berbangga ketika berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Amalan apa itu? Apa kata para sahabat tersebut? Tidaklah aku berada di atas kasurku kecuali aku mendapatkan diriku itu enggak ada rasa iri sama orang lain, enggak ada rasa rasa cemburu kepada orang lain dari apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala dari dunia tersebut, jemaah. Bahkan pula yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara langkah Bilal di dalam surga. Enggak ada orang yang tahu amalan tersebut. Dia mengerjakan amalan tersebut, gak ada orang yang tahu dia mengerjakan amalan tersebut. Gak ada yang tahu. Yang tahu adalah antara dia dengan Allah Jalla Jalaluhu. Apa di antaranya? Setiap kali dia berhadas, dia berwudu. Gak ada orang yang tahu. Selesai berhadas, dia berwudu. Selesai berhadas, dia berwudu. Dia menjaga wudunya. Kemudian setiap selesai dia berwudu, dia sholat sampai apa yang dituliskan oleh Allah Tabaraka wa Taala. 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, maka kita sembunyikan amalan tersebut. Gak ada usaha, gak ada orang yang tahu dengan amalan tersebut. Kemudian kita katakan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun amalan itu sedikit. Dengan membaca, konsisten dengan membaca Al-Quran. Selesai antum sholat, silakan antum baca. Kalau nggak bisa tiap hari, mungkin sekali seminggu misalnya. Tiap hari Jumat antum baca tuh Al-Kahfi misalnya. Jangan sampai terlewatkan, kemudian kita lupa dengan Allah Tabaraka wa Taala. Karena ingat, sebaik-baik zikir, sebaik-baik pengingat kepada Allah Tabaraka wa Taala adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian apabila seorang yang telah memfokuskan diri untuk menghafal kitabullah yang mulia, dan yang telah menghafalkannya, dia tidak menjaganya dengan mempelajari dan mengingat-ingatnya kembali, maka hafalan itu akan mudah terlupakan, dan itu terjadi, jemaah. Kita rasakan, jemaah. Dulu kalau kita waktu mondok, jemaah, hafalan kita sampai banyak, sampai 30 juz, mau selesai 30 juz. Sekarang karena nggak pernah dimurojaah, nyisa cuma juz 30, jemaah. Bahkan juz 30 kalau antum disuruh urut-urut, bingung juga. Ini urutan setelah An-Nazi'at ini apa, setelah At-Tin ini apa, bingung juga dia, jemaah. Seperti itu. Karena nggak pernah diingat-ingat, nggak pernah dimurojaah. Dan Al-Quran sangatlah mudah lepas dari dada seseorang. Oleh karena itu dia harus memfokuskan perhatian dan lebih sering mempelajari dan membacanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebuah permisalan kepada kita tentang seorang penyandang Al-Quran yang memperhatikan Al-Quran dengan seorang yang melalaikannya. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya permisalan orang yang menyandang Al-Quran bagaikan pemilik onta yang sedang terikat. Jika ia menjaganya dengan baik, tentu ia akan memegangnya dengan erat. Namun jika ia melepaskannya, maka onta tersebut akan lari darinya. Kemudian disebutkan oleh Abu Musa radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ahadu al-Qur'ana fawalladhi nafsi biyadihi la huwa ashaddu nafasiyan minal ibli min ukuliha. Maka jagalah Al-Quran demi Rabb yang namanya yang mana jiwaku berada di dalam genggamannya. Sesungguhnya Al-Quran akan sangat mudah lepas dibandingkan seekor onta yang berada dalam ikatan. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Beliau menyerupakan sirnanya Al-Quran dengan berangsur-angsur dan terus-menerus dalam membaca Al-Quran seperti ikatan pada seekor onta yang dikhawatirkan terlepas dan lari. Setiap penjaga Al-Quran ini ada, maka hafalan Al-Quran pun akan tetap ada. Sebagaimana halnya seekor onta, setiap onta tersebut diikat dengan erat
dengan tali, maka onta tersebut akan tetap terjaga. Dan pengkhususan penyebutan onta dalam hadis ini ada di atas dikarenakan onta adalah hewan peliharaan manusia yang paling mudah lepas dan akan sangat sulit untuk menemukan hewan tersebut jika dia terlepas. Jemaah Allah Ta'ala, dalam bab ini kita untuk pembukaan 3 adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, jelas kita harus niatkan ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh, dan ingat, dengan mengikhlaskan niat karena Allah itu Allah akan bantuin kita terus membaca Al-Quran. Yang kedua, amalkan isi kandungannya. Kalau kita sudah tahu dan paham dengan hal tersebut, maka membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar Arabnya saja, tapi artinya juga dibaca. Karena kita bukan orang Arab, jemaah, yang paham dengan lafaz Arabnya saja. Dan tidak semua kita juga belajar di pondok pesantren. Yang kita butuh terjemahannya, menjaga dan mengetahui apa makna dan kandungannya. Dan itu yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bahkan disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh, menyindir kita mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aghfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Mereka cuma membacanya, tapi dia tidak mentadaburinya. Apakah mereka hatinya sudah terkunci, kata Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa mengingat dan menjaga Al-Quran. Mengingat Al-Quran, Masya Allah, dia adalah mukjizat Nabi kita, dan itu adalah identitas keislaman kita. Tidak boleh terlepas dari Al-Quran, tidak boleh melupakan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, baca sedikit-sedikit, tidak jadi masalah. Yang penting terus menerus, karena amalan yang paling baik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan sekaligus antum kerjakan kebaikan tersebut kemudian antum tinggalkan, lah. Tapi Nabi SAW mengatakan, ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan, tafadhal sebelum kita cukupkan. Nah, ada. Naam. Naam jemaah. Naam, barakallahu fiik. Di sini ada pertanyaan. Mungkin nanti akan disebutkan di antara adab-adab berikutnya. Adab membaca Al-Quran ketika berhadas, apakah boleh dipegang ataukah dengan menggunakan lapis dan yang lainnya? Maka disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan antum dapati itu di Al-Quran Indonesia itu di pinggirnya, jemaah, di pinggirnya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Dan ini dipegang oleh di antara pengikut imam kita, Imam Syafi'i, imam yang kita anut, jemaah, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ini kata beliau. Tetapi setelah dilihat penjelasannya, ternyata yang dikatakan dan diperintahkan la yamassu illal mutahharun adalah malaikat. Jangan megang Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu yang dilarang, dan dijelaskan di sana, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Kemudian sebagian para ulama mengatakan boleh memegang Al-Quran. Karena kenapa? Karena tidak ada larangan dengan hal tersebut. Dan hukum asal dari semua perkara itu adalah boleh. Al-aslu fil asya'i al-ibaha hatta yaji'u sariful ibaha. Maka hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada hal yang melarang. Dan ini kan yang dipermasalahkan adalah memegang, bukan masalah ibadah, bukan membaca. Paham itu jemaah? Bukan membaca, tapi memegang. Dan nggak ada penjelasan, ini kan sekedar mubah, memegang. Dan sebagian orang mengatakan itu bukan ibadah, itu tidak masuk ke ibadah. Karena kalau dia ibadah harus ada dalilnya menunjukkan hal tersebut. Memegang Al-Quran ini sekedar pembolehan saja, karena dia tidak termasuk ibadah, disebutkan oleh sebagian para ulama dan disebutkan oleh ustaz-ustaz kita. Kemudian sebagian mengatakan dengan dalil tersebut, ya seperti itu, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kemudian bagaimana sikap kita? Sikap kita kalau pengen lepas dari perselisihan para ulama, dan ini memang kita dianjurkan dalam syariat Islam, antum kalau mendapatkan dua permasalahan yang dia bertentangan, cari cara supaya antum lepas dari pertentangan tersebut. Mana dia? Wudu, baca Al-Quran, selesai. Gak ada yang melarang antum. Dan itu memang jelas lebih baik.
Antum berwudu membaca Al-Quran itu jelas lebih baik. Orang yang mengatakan boleh memegang Al-Quran nggak akan melarang antum ketika antum berwudu membaca Al-Quran. Orang yang mengatakan harus berwudu membaca Al-Quran pula nggak akan mengejek antum dan mencemooh antum dengan hal tersebut. Maka cari sesuatu yang bisa antum ambil dan keluar dari permasalahan tersebut. Ini orang yang cerdas. Oh, dia mengatakan, oh, Anda menganggap boleh hanya setiap dia membaca Al-Quran dia tidak berwudu, padahal yang lebih afdal dia berwudu. Dan ini orang yang pintar seperti itu jemaah. Jangan mentang-mentang ya itu sekedar pendapat antum saja. Membolehkan, oh ini boleh memegang Al-Quran tanpa wudu. Pendapat antum misalnya antum membolehkan. Tapi kan bukan berarti antum setiap membaca Al-Quran nggak berwudu jemaah. Yang orang yang cerdas cari cara supaya keluar dari perselisihan tersebut, supaya kita nggak saling hina seperti itu. Kecuali kalau dia ngajak kita debat atau mungkin diskusi jemaah, tapi diskusi yang sehat, bukan diskusi nyari menang. Kalau antum nyari menang, nanti antum akan sampaikan, kiai saya mengatakan hal ini, tuan guru saya mengatakan hal ini, ustadz saya mengatakan hal ini, walaupun disebutkan antum dalil-dalil. Kecuali kalau antum cari kebenaran. Orang kalau nyari kebenaran itu beda jemaah. Dari kebenaran walaupun dia kenceng-kencengan, selesai dia tetap menghormati pendapat saudaranya. Disebutkan kalau nggak salah Imam Ahmad atau Imam Syafi'i, pokoknya di antara dua mazhab tersebut berbeda pendapat. Satu mazhab itu mengatakan haram, satu mazhab itu mengatakan halal. Bahkan ketika debat tuh saling tarik-tarik baju dia jemaah, kancing bajunya kelepas, sama-sama jengkelnya sama temennya jemaah. Keluarkan dalil sambil kayak mau berantem. Selesai antum tahu tukar mazhab dia jemaah. Yang awalnya mengatakan haram, selesai debat itu dia mengatakan halal. Karena kenapa? Karena dalil yang dikeluarkan itu masuk akal. Dalil yang dikeluarkan itu bisa dicerna dari Nabi SAW. Ini ada Al-Qurannya. Dan yang mengatakan haram tadi mengatakan halal. Yang mengatakan halal itu akhirnya keluar dari perdebatan mengatakan haram. Karena dalil hujah-hujah salah satunya. Dan mereka nggak cari kemenangan jemaah. Mereka cari mana yang benar. Kalau antum mencari kemenangan, pasti banyaklah alasan ini. Kemudian kita yang bodoh-bodoh ini kalau lihat orang debat seperti itu, ya semau-mau kita sudah dengarnya. Oh ini yang bagus ini. Oh ini seperti ini. Kita yang berantem di komentar. Antum kalau lihat ada orang debat cuma saling komentarin misalnya dia dengan sama-sama menggunakan ilmu cuma kadang kita ya terhasut macam-macam jemaah dan seterusnya. Apalagi kalau memang ada orangnya ini emang jahat salah jemaah, tapi dia menggunakan argumen-argumennya ya karena cari menang, ya antum lebih mendukung dia. Tuh kan menang dia kan, seperti itu. Tuh kan ayat dari ucapannya dia yang disampaikan, seperti itu. Tidak jemaah. Maka di sini kesimpulan jemaah memegang Al-Quran itu sebagian ulama mengatakan boleh, kemudian yang sebagian mengatakan harus bersuci, dan memang itu hilaf dari dahulu kala dan kita nggak perlu berantem dengan hal tersebut. Maka yang lebih bagus itu berwudu lah, kemudian baca Al-Quran, selesai. Kalau orang-orang yang haid mana diperselisihkan lagi orang yang haid, maka dia dikasihkan rukhsah, dia menggunakan lapis tangan seperti itu. Terus bagaimana kalau ada Al-Quran yang dia terjemahan, apakah boleh dipegang terjemahannya tersebut? Gak jadi masalah, karena antum yang dilarang adalah lafaz bahasa Arabnya, bukan terjemahan. Nah, karena hukum asalnya yang dilarang itu adalah yang bahasa Arab, bukan yang terjemahannya tersebut. Allah Ta'ala lamsa. Termasuk Quran yang ada di HP. Nah, tapi kalau anda ya lebih condong boleh, cuma Ustadz yang lain mungkin mengatakan tidak boleh. Dia mau berhadas, mau enggak silakan. Kecuali ada larangan bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub, dia ada larangan dari Nabi SAW tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia bersuci. Karena kan junub ini kan mudah saja jemaah, dia junub dia mandi selesai. Adapun kalau orang haid kan walaupun dia mandi dia bersuci tetap dia haid jemaah, tetap dia dalam keadaan hadas, maka ada keringanan baginya. Allah Ta'ala lamsa. Ada yang lain jemaah sebelum kita cukupkan? Bisa dicari ada perbedaan para ulama dan hal tersebut. Yang jelas apapun perbedaan kita jemaah, ya antum harus tamasa berlapang dada, gak perlu kita saling hina, saling caci maki. Kemudian ambil mana yang kuat pendalilannya. Kalau dia sekedar akal-akalan, masya Allah sekarang kita lihat banyak ustadz-ustadz yang akal-akalannya banyak luar biasa, macam-macam lah jemaah. Tapi tidak sesuai dengan Al-Quran, kemudian dia kiaskan seperti ini, maka cukuplah yang kita ketahui, kemudian yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah kita ikuti, gak usah kita aneh-aneh lah jemaah. Nah, ada yang lain jemaah? Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab jemaah, mungkin ini yang dapat anda sampaikan.
Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah, kemudian memudahkan kita untuk mempelajari agama kita jemaah, dan memberikan kita kebenaran. Sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran tersebut sehingga aku mengikutinya ya Allah, kemudian tunjukkan ini adalah batil, kemudian bantulah aku untuk menghindar dengannya. Dan kita belajar ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk memperbaiki ubudiyah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terus memudahkan urusan kita dunia akhirat jemaah, kemudian ketaatan kepadanya. Allahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.